Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Tania dengan NIM 211020084. Saya berasal dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Tujuan saya membuat video ini ialah tugas pengganti ujian akhir semester dari dosen pengampu Bapak Muhammad Ilham, SAG SSOS M Hum, dengan mata kuliah pendekatan sejarah budaya. Sebelum saya ingin menjelaskan bahwa perubahan kebudayaan ini terjadi karena 7 unsur, yaitu perubahan bahasa, teknologi, pengetahuan, religi, mata pencarian, kesenian, kekerabatan. Nah, dari 7 unsur tersebut, saya akan menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada teknologi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa dahulu sebelum revolusi, semua serba manual, dilakukan oleh manusia langsung, tanpa ada bantuan sedikit pun dari mesin. Tapi setelah terjadinya revolusi pada tahun 1750 sampai 1850, semua telah berubah. Semua dikerjakan oleh mesin tanpa terkecuali. Bahkan sekarang tenaga manusia telah jarang digunakan. Seperti pengalaman saya dalam kehidupan saya sendiri, pada waktu saya sekolah dasar, tepatnya di SD 144 Pasir Putih Muara Bungo. Dahulu orang tua saya mendaftarkan saya ke sekolah itu secara manual, langsung ketemu gurunya, langsung berbicara langsung dengan gurunya. Bahkan selain pendaftaran, administrasi pun semuanya dilakukan secara manual. Tapi setelah saya SMA di Pondok Darul Quran di Jakarta, semua dilakukan secara online tanpa terkecuali, serba akses internet. Di situ saya merasa bahwasanya perubahan itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dari pengalaman hidup saya sendiri, dua perihal tersebut saya menyimpulkan bahwa dampak positifnya itu yang pertama, mempermudah dan mempercepat kita dalam memberikan informasi maupun mendapatkan informasi. Selain itu juga kita menjadi tahu, pengetahuan kita bertambah dalam menggunakan AI, dalam mengakses internet. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri, di situ kurangnya bertatap wajah dari guru dan murid. Maka dari itu jarang ditemukan, sedikit ditemukannya murid dan guru itu saling mengenal. Nah, dan ini semua terjadi karena sebabnya ada pilihan. Kenapa saya bilang ada pilihan? Karena manusia bisa memilih sekarang mau manual ataupun online. Nah, di zaman sekarang teknologi sudah sangat canggih. Kalau kita tidak menggunakan atau kita tidak memanfaatkan teknologi, kita akan ketinggalan zaman. Nah, dari penjelasan saya tadi, pesan yang saya dapat simpulkan bahwasanya perubahan teknologi ini merupakan sebuah pengaruh besar dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita semua tanpa kecuali. Nah, maka jika kita tidak menggunakannya, kita akan ketinggalan zaman. Tapi kalau kita menggunakannya, kita harus tahu kita akan membawa penggunaan ini kemana. Dan itu semua tergantung pada kita. Jika kita menggunakannya secara baik, maka kita akan mendapatkan hal yang baik. Tapi kalau kita menggunakannya ke hal yang buruk, kita juga akan mendapatkan hal yang buruk. Nah, selain itu, saya juga pernah mengalami sebuah situasi di mana waktu itu saya mengikuti pengajian. Dahulu saya mengikuti pengajian itu secara langsung, dalam belajar mengaji, mendengar ceramah itu secara langsung. Semua langsung ke lokasi, ke masjid, ketemu ustadznya secara langsung. Nah, tapi sekarang saya bisa mendengarkan ceramah ataupun mendengarkan tausiah, belajar ngaji itu secara online melalui platform-platform yang sudah diberikan. Bisa seperti internet, YouTube, live streaming, dan lain-lain. Dahulu saya mendengarkannya itu secara langsung, saya menuju tempat lokasi, saya mendengarkan, saya bertanya dengan menggunakan tulisan kertas. Nah, sekarang itu bisa disaksikan secara langsung melalui live Instagram, YouTube, dan lain-lain. Dan itu kita bisa juga langsung bertanya melalui link yang dikirim. Semua sekarang serba akses internet, teknologi semua yang berjalan. Ya, itu tadi dalam konteks sekolah, pengajian,
Dan bahkan sekarang untuk foto itu sudah digunakan secara AI, menggunakan AI. Dahulu kita jika ingin berfoto, kita mengunjungi studio, kita foto manual menggunakan kamera. Sekarang tanpa kita ke studio, kita bisa menggunakan HP yang dia bisa mencetak secara langsung. Bahkan orang yang sudah tiada pun bisa masuk dalam foto tersebut menggunakan AI. Itulah kecanggihan teknologi di zaman sekarang. Selain itu banyak yang saya alamin sendiri dalam perubahan teknologi ini, seperti menggunakan handphone. Sekarang dahulu menggunakan handphone itu hanya untuk mengirimkan pesan, mengangkat telepon, berfoto. Nah sekarang semua ada di HP. Jika kita ingin membayar tagihan rumah, kita bisa melalui BSI Mobile ataupun Mandiri Livin dan lain-lain platform yang dapat melakukan transaksi. Selain itu juga semua serba online tanpa terkecuali. Bahkan untuk melakukan pembayaran di restoran ataupun kafe-kafe lain sekarang tinggal scan melalui HP dan bisa langsung terbayar. Selain itu juga banyak seperti yang contoh-contoh tadi sebelumnya, itu kan merupakan perubahan teknologi dalam informasi, perubahan teknologi dalam pendidikan. Nah sekarang saya juga akan memberikan contoh tentang perubahan teknologi dalam bidang medis. Nah dalam medis ini dahulu orang banyak berobat itu menggunakan ramuan-ramuan alami seperti jahe, kunyit, ataupun rempah-rempah yang dahulu sering banyak orang menggunakan zaman dahulu. Nah sedangkan zaman sekarang ini orang banyak menggunakan alat-alat medis yang udah canggih, yang udah modern, baik itu dalam semua penyakit. Bahkan dahulu orang yang hamil pun tidak dapat melihat apa jenis kelamin si janin. Nah di zaman sekarang kita dapat melihat jenis kelamin dari si cabang bayi tersebut melalui teknologi-teknologi yang udah canggih. Selain itu juga dahulu orang banyak menggunakan transportasi yang menggunakan bahan bakar. Sekarang kita juga banyak menggunakan transportasi yang dari listrik. Bahkan sekarang sudah ada keluar motor listrik, dan kabarnya akan ada mobil listrik. Di luar negeri sudah banyak pengguna mobil listrik, serba instan. Bahkan ada mobil yang bisa menyetir sendiri tanpa harus kita yang menyetir. Sudah ada keluar di luar negeri. Untuk di Indonesia sendiri, setahu saya belum ada keluar. Nah, selain ada perubahan teknologi dalam informasi, perubahan teknologi komunikasi, perubahan teknologi dalam medis, ada juga perubahan teknologi dalam itulah beberapa contoh dari perubahan teknologi. Ada perubahan contoh teknologi dalam bidang pendidikan, ada perubahan teknologi dalam informasi, ada perubahan teknologi dalam komunikasi, ada perubahan teknologi dalam medis, dan ada beberapa lagi perubahan teknologi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika dalam pembuatan video ini terdapat kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang menonton. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhirin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.